Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, kelas 02 Teknik Elektro D4 tahun 2021, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang presentasi saluran transmisi, hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi yang telah diberikan oleh Bapak Agat Imran, SP, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah transmisi AT. Untuk memahami bagaimana listrik dapat dikirimkan dari tempat pembangkitan hingga konsumen akhir, kita perlu memahami bagaimana arus dan tegangan berinteraksi dalam satu transmisi serta hubungan-hubungan yang menggambarkan sifat-sifat saluran ini. Representasi mekanis dan pemahaman mengenai aspek-aspek ini sangat penting dalam perancangan pengoperasian dan pemeliharaan sistem transmisi yang efisien dan handal. Dalam materi ini, kita akan memasuki dunia representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan antara arus dan tegangan dalam saluran tersebut, serta bagaimana informasi ini berperan dalam menjaga kualitas dan efisiensi distribusi energi listrik. Mari kita memulai dengan merinci konsep-konsep dasar yang akan membantu kita memahami sistem transmisi secara mendalam. Yang pertama, presentasi saluran transmisi. Pada umumnya, saluran transmisi adalah saluran transmisi 3 fase seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar representasi saluran transmisi 1 fase. Pada gambar 1 A diperlihatkan saluran 1 fase dengan kawat netral N dalam keadaan tegangan dan arus yang simetris. Tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral N sama kurang N. Karena ketiga fasanya simetris, artinya ketiga fase tergeser sampai 120 derajat dan 120 derajat terhadap fase referensi. Maka analisisnya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fase saja. Referensi dan biasanya dipilih fase A sebagai fase referensi dengan jalan balik arus yang fiktif tanpa impedasi. Pada gambar 1B, besaran untuk fase B dan C diperoleh dengan memutar pasaran fase dengan sudut 120 derajat dan positif 120 derajat. Suatu saluran transmisi 3 fase. Contoh soalnya, suatu saluran transmisi 3 fase sepanjang 300 mm MI melayani beban sebanyak 400 mikrofarad ampere dengan faktor daya 0,8 tertinggal pada tegangan 345 kV. Konstan A, B, C, D saluran adalah A sama dengan D 0,8180 A1 3 derajat B seri 172,2 A 84,2 derajat ohm Celsius sama dengan 0,00193 A 90,4 derajat. Tentukan tegangan antara saluran dan netral di ujung pengirim, arus ujung pengirim dan presentasi jati tegangan pada beban penuh. Jawabannya Fs sama dengan A, Fr tambah B IR. IS sama dengan C, Fr tambah D IR. Fs sama dengan 0,8180 A1 kali 3 derajat kali 686 A 0 derajat tambah 172,2 ampere 84 kali 2 derajat kali 669 kali 4 ampere kurang 36,87 derajat. Fs 192 16234 kali 15 1
ampere 1,3 derajat tambah 115,270,7 A47,33 0 derajat. IS sama dengan 0,001933 A ampere 90,4 derajat kali 199,686 ampere 0 derajat tambah 0,8180 ampere 1,3 derajat kali 669,4 ampere kurang 36,67 derajat. IS 385,09 ampere 90,4 derajat tambah 547,6 ampere kurang 35,57 derajat. IS-nya sama dengan positif 2,668 tambah joule 385,03 tambah 445,4 kurang joule 318,0 kali 541 sama dengan 442,172,112 kali joule 6696. IS sama dengan 447 kali 7 ampere 8,5 derajat ampere. 2. Klasifikasi saluran transmisi. Untuk keperluan analisa dan perhitungan diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu A. Kawat pendek lebih besar 80 km, kawat menengah 80 kurang 250 km, kawat panjang lebih kecil dari 250 km. Sebenarnya klasifikasi ini sangat relatif dan masih kabur. Klasifikasi saluran transmisi harus didasarkan atas besar kecilnya kapasitansi ke tanah. Jadi bila kapasitansinya kecil, maka arus bocor ke tanah kecil terhadap arus beban. Maka dalam hal ini kapasitansi ke tanah dapat diabaikan dan dinamakan kawat pendek. Tetapi bila kapasitansi sudah mulai besar sehingga tidak dapat diabaikan, tetapi belum begitu besar sekali sehingga masih dianggap seperti kapasitansi terpusat. Dan ini dinamakan kawat menegah bila kapasitansi itu besar sekali sehingga tidak mungkin lagi dianggap sebagai kapasitansi terpusat dan harus dianggap sebagai rata panjang saluran, maka dalam hal ini dinamakan kawat panjang. Di atas disebutkan bahwa klasifikasi berdasarkan panjang kawat sangat kabur. Seperti diketahui bahwa semakin tinggi tegangan operasi, kemungkinan timbulnya korona sangat besar. Korona ini akan memperbesar kapasitansi, dengan demikian akan memperbesar arus bocor. Jadi ada kalanya walaupun panjang saluran hanya 50 km, tetapi bila tegangan kerja sangat tinggi, UAF, maka kapasitansi relatif akan besar sehingga tidak mungkin lagi diabaikan. Untuk memperoleh hasil yang teliti, sebelum kita dapat menggambarkan diagram pengganti saluran transmisi, lebih baik bila kita menghitung terlebih dahulu kapasitansi termasuk korona. Di Indonesia, standar tegangan transmisi adalah 66,150, 880 dan 150 kV. Tetapi di negara yang maju terutama dalam bidang transmisi seperti UAS, Rusia, Kanada, di mana tegangan transmisi telah mencapai 100 kV. Maka kualifikasi berdasarkan tegangan adalah tegangan tinggi sampai 138 kV, tegangan ekstra tinggi ekstra voltage antara 220 sampai 165 kV. Tegangan ultra tinggi ultra high voltage UHF di atas 700 UHF di atas 765 kV. Berdasarkan fungsinya dalam operasi, sering diberi nama transmisi yang menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban, atau antara dua atau lebih sistem atau biasanya disebut dengan saluran interkoneksi satu ideal line. Subtransmisi adalah transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran rendah. Distribusi, Indonesia telah menerapkan bahwa saluran distribusi
transmisi adalah 20 kV. 3. Diagram pengganti saluran transmisi. Pada gambar 2 diberikan diagram pengganti dari saluran pendek. Di sini kapasitas diberikan. Keterangan Fs tegangan pada ujung kiri atau ujung generator. Is arus pada ujung kiri atau ujung generator. Fr tegangan pada ujung terima atau ujung beban. Ir arus pada ujung terima atau ujung beban. Sep sama dengan R tambah J impedensasi saluran. Maka relasi tegangan arus Fs sama dengan Fr tambah sep Ir sama Is kurang sama dengan IR. Pengaturan tegangan atau voltase regulator Fr dibandingkan sebagai berikut. Fr dalam kurung 100% sama dengan FR/mL kurang FR/mL bagi FL kali 100%, di mana FR/mL tegangan skala pada ujung beban pada beban 0, FR/FL tegangan skalar pada ujung beban pada beban penuh. Untuk kawat pendek Fr, Fs dan Fr maka Fr 100% Fs kurang Fr bagi Fr kali 100%. Saluran menengah. Pada saluran menengah kapasitansi dapat dipusatkan pada satu titik nominal T atau pada dua titik nominal Pi. Nominal T dapat dilihat pada gambar diagram pengganti saluran menengah nominal T. Relasi tegangan dan arus Fs sama dengan Fr tambah Ir Z per 2 tambah Is Z per 2. Tetapi Is sama dengan Ir tambah F, Fy sama dengan Ir tambah Fr tambah Ir Z per 2 Y. Is sama dengan Y Fr tambah 1 tambah Zy per 2 Ir. Maka Fs sama dengan dalam kurung 1 tambah Zy per 2 Ir tambah Z tambah S pangkat 2 Y per 2 Ir. Is F Fr tambah dalam kurung 1 tambah Szy per 2 Ir. Nominal Pi. Gambar 4 digambarkan pengganti saluran mengenai nominal Pi. Relasi tegangan arus Fs sama dengan Fr tambah Ip Z, tetapi Ip sama dengan Ir tambah Fr Y per 2. Fs sama dengan Fr tambah dalam kurung Fr tambah Fr tambah Y per 2 Z. Fs sama dengan dalam kurung 1 tambah Zy per 2 Fr tambah Z Ir. Is sama dengan Ip tambah Fs Y per 2. Is sama dengan Ir tambah Fr Y per 2 tambah dalam kurung 1 tambah Zy per 2 Fr tambah Zir Fy per 2. Is sama dengan dalam kurung Y tambah Zy per pangkat 2 per 4 Fr tambah 1 tambah Zy per 2 Ir. Fs dalam kurung 1 tambah Zy per 2 Fr tambah SIR. Is sama dengan dalam kurung Y tambah 2Y pangkat 2 per 4 Fr tambah 1 tambah Zy per 2 Ir. Contoh soalnya, suatu saluran transmisi 3 pasang 50 km, 70 kV dan mempunyai konstan R 0,20 ohm per kilometer. X sama dengan 0,60 ohm per kilometer. Y joules 4,0 kali 10 pangkat 6 per kilometer. Saluran transmisi tersebut mensuplai beban 300 mW dengan faktor daya Fv 0,8, tegangan pada ujung beban 70 kV. Hitunglah daya ujung kiri. Jawab. Ps sama dengan akar 3 Ss I cos S. Cos S 7,49 kurang 25,8 angkat sama dengan 33,33 derajat. Fs akar 3 kali 81 kali 28 kali 2749 kali cos 33,33 kW sama dengan 32 kali 32,339 kW sama dengan 32,34 mili. Saluran panjang.
Gambar 5 saluran panjang. Misalkan set impedansi persatuan panjang menjadi transisi untuk satuan panjang. Pandanglah bagian kecil segitiga X dari kawat transmisi, yaitu jaraknya X dari ujung serium F sama dengan X tambah segitiga X sama dengan 1 set Y per 2 segitiga X pangkat 2 Fx tambah set X tambah 1 set Y per 4 X pangkat 2 sama X tambah segitiga X sama dengan Y segitiga X whole X tambah 1 Y set Y per 2 pangkat 2. Variasi tegangan kelima, variasi tegangan dan arus kawat. Set Y kali X dan Y sekurang set Y X tersebut. Y sama dengan akar C X Y dan konstan propagi Y alfa tambah Joule beta, alfa konstan keredaman liter tegangan panjang, beta konstanta panjang gelombang atau panjang elektronik persatuan panjang. 6. Keadaan khusus. Ada 3 keadaan khusus yang menarik gantung dari set LTE. SL sama dengan tidak terkondisi, SCL sama dengan 0, ZL SK, SL hubungan terbuka, IR sama dengan 0, FS sama dengan FR cos akar C-1, FS lebih besar dari FR, FS per IS sama dengan SK cos per sin, SC set Y1 per set Y1 sama dengan ZK sama dengan dalam kurung akar set Y1. Jadi set open circuit set SK CNT contoh F akar P Y X set Y1. 2. Set L sama dengan 0 hubungan singkat, IR sama dengan 0, FS sama dengan set K IR sin F sin H set Y1, IS sama dengan IR cos F set Y1, FS per IS sama dengan set cos Gauss SK tan H. Set L sama dengan CK ditutup dengan tanda karakteristik, FR sama dengan SL IR atau IR sama dengan akar FR per SK per sama dengan Y per set per, maka FR cos F akar set Y tambah X tambah sin H set Y X sama dengan I sama dengan FR per SK cos CYX tambah sin H Y set YX. Jika bila saluran itu ditutup dengan impedansi yang sama dengan impedansi karakteristiknya, maka pada setiap titik sepanjang saluran F per I sama dengan SK tidak tergantung pada X ini, berarti bahwa tidak ada gelombang operasi datang dari titik saluran suatu yang tidak hingga panjangnya dan tidak mempunyai gelombang referensi. Jadi saluran yang bebani dengan beban yang sama di impedansi karakteristik berlaku sebagai kawat yang tak terhingga panjangnya. C open circuit sama dengan SK cos YXY, set short circuit SK akar C set Y1 SK sama dengan akar C set stop. Panjang gelombang apabila X1 beta kali X1 di maka vektor tegangan atau arus dipaksa jarak X1 disebut suatu panjang gelombang dari dilatasi atau 2B per beta, maka beta sama dengan 2B per I. Untuk kawat tanpa ideologi R, Y, omega, Z sama dengan Joule S, Y, GB sama dengan Y kali per XI. Jadi alpha tambah beta F, C, X, Y, B
B X per X1 sama dengan 2 IF sama F pangkat 2 F per beta 2F per 2F. Daripada PI dan T. Fs sama dengan FR cos Y1 SC sin Fx PR dalam kurung 1 tambah Z Y per 2 tambah Z. IS IR cos F Z Y tambah FR per sin Z Y1 IS sama dengan IR 1 tambah Z Y per 2 IS IR sama dengan dalam kurung 1 tambah Z Y per 4 daripada PI 1 tambah 2 Z per 2 cos Z sama dengan serta sin Y Z Y per 1. Tetapi juga substitusi 3 kurang 33 dalam 3 kurang 32. 1 tambah Y per 2 sama dengan cos akar Z Y1 kurang 1 per 2 Z sin Y Z1, tetapi cos per sin tan Y per 2 juga 3 kurang 33 dapat dirubah sebagai berikut. Y sama dengan Z per Y sin Z sama dengan seperti sin per X Y1 Z per 2 S1 tan cos Z Y1 per 2 Y sama dengan Y1 sin Z Y1 per bakar Z per 1. Contoh soalnya kalau transmisi 338 mm 2 dengan 66,6 cm konfigurasi horizontal datar jarak antara dua kawat berurutan 22 kaki di transposisi dan panjang 250 mm, tegangan 220 kV. 1 kurang 1 berbeda beban 1 Z dan Y pada 50 derajat Celcius dan untuk 250 mili Z 40,0 jauh 203,8 sama dengan 207,7 sama dengan 28,89 derajat ohm. Y 150 jauh 5 kali 100,187 kali 10,6 sama dengan jauh 0,001 ohm. Fs dan IS bila IR sama dengan 250 ampere pada 0,97. Jadi terbelakang Fs sama dengan 131,3 tambah jauh 48,31 sama dengan 139,9. IS 211 kali 3 tambah jauh 10,7 sama dengan 283,5. Faktor daya ujung piring cos sama dengan cos 790 derajat sama dengan 0,9. Transmisi PLE PL sama dengan PS sama kurang PR sama dengan 9925 8W PR 92 396 W PL 6894 W ESF 1 kurang 68 per 9925 sama dengan 3,08%. Kesimpulan, pemahaman yang mendalam tentang representasi saluran transmisi dan hubungan antara arus dan tegangan adalah kunci untuk menjaga kualitas dan efisiensi sistem distribusi energi listrik. Ini merupakan aspek penting dalam penyediaan pasokan listrik yang handal dan efisien kepada masyarakat.